Kami dari kelas dari Kepala akan membahas. Kami dari kelas dari Kepala akan membahas tentang suku Melayu. Nama saya di 22.05. Saya di 13.05. Nama saya Lawal Basim di 22.05.106. Nama saya Willy Satu Kamar 29 di 22.05.10. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan masyarakatnya yang bergenting. Penduduk asli meliputi suku Melayu, Nias, Batak Toba, Angkola, Mandailing, Simalungun, Karo, Bapak, dan masyarakat adat pesisir atau berkontribusi di tengah dan Bolongan. Sementara suku pendatang dari Nusantara antara lain ada Jawa, Ambau, Aceh, Bugis, Banjar, Bali, dan sebagainya. Sedangkan etnik pendatang yang berasal dari Nusantara antara lain Karo, Cina, dan India. Keragaman etnis tersebut tercermin lewat keragaman budaya dan agama yang semuanya memberikan sumbangan sangat berharga dalam memperkaya kekasan budaya Sumatera Utara. Orang Melayu di Sumatera Utara yang menempati wilayah pesisir timur. Secara umum, beda budaya suku ini tercermin antara lain bahasa yakni bahasa Melayu. Agama yang dianut yaitu Islam. Kemampuan mengungkapkan keseluruhan lewat rangkaian kata yang dikenal sebagai pantun dan pakaian tradisional yang ditandai fisiknya. Orang Melayu dapat dibedakan berdasarkan daerah pemukiman. Antara lain Melayu ini, Melayu Batak, Melayu Serdang, Melayu Bantuara, Melayu Asahan, dan Melayu Lampung. Masing-masing daerah tersebut memiliki tradisi suatu raja yang dikenal sebagai Sultan Melayu di Sumatera Utara. A few moments later. Pengetahuan perkembangan kayu, keterampilan dan kemampuan membuat perlengkapan atau peralatan hidup yang terbuat dari kayu sudah dimiliki oleh masyarakat sejak masa lalu. Benda-benda yang dihasilkan berupa berbagai perlengkapan hidup manusia, baik yang berhubungan dengan keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan upacara adat dan tradisi. Berbagai peralatan sederhana dipakai untuk perkembangan kayu. Serut kayu manual sudah sejak lama menjadi alat utama pada proses pengerjaan kayu, berfungsi untuk menghaluskan permukaan kayu setelah keluar dari kiln dry. Begitu banyak jenis dan bentuk serut kayu manual ini dan fungsinya pun bermacam-macam. Transportasi tradisional. Proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain bisa menggunakan tenaga manusia atau hewan. Manusia melakukannya dengan cara menjinjing, menjunjung, gendong, pikul, dan membuat barang tersebut. Namun ada alat transportasi yang berkembang, misalnya alat roda yang dibelah oleh lembu atau dan kuda. Biasanya alat angkut ini dipakai untuk masuk bumi maupun manusia. Khusus alat pengangkut di perairan, masyarakat Melayu mengenal perahu, sementara orang-orang yang hidup di dalam laut menggunakan perahu tradisional dan unik yang disebut solo. Orang-orang Melayu sememangnya telah terkenal sebagai pelaut yang handal. Ketika berada puncak kegemilangan mereka, orang-orang Melayu telah sampai sehingga kebanyakan pulau-pulau yang jauh sehingga kan seluruh kawasan ini dikenali sebagai Kepulauan Melayu. Malah leluhur orang-orang Melayu telah pun sampai sehingga ke Pulau Polinesia dan berlayar ke sebelah barat sehingga
ke Pulau Madagaskar dan pantai barat Afrika. Sehingga hari ini keturunan mereka pun masih mendiami tempat-tempat ini. Peralatan perkebunan tradisional sudah dilaksanakan oleh masyarakat sebelum kedatangan bangsa asing di Sumatera Utara. Jenis tanaman berupa pisang, kelapa, lada, kopi, nanas, dan kapas yang hasilnya digunakan untuk keperluan sendiri atau sebagai alat tukar dalam barter. Setelah orang Eropa masuk ke Sumatera Utara, ke Sumatera Timur untuk mengembangkan perkebunan, penduduk mulai mengusahakan perkebunan dengan cara yang lebih maju. Jenis tanaman baru yang dikembangkan di perkebunan meliputi tembakau, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kelapa, dan sebagainya. Ini adalah cula. Cula itu alat besi berujung runcing yang dipakai untuk mengupas kelapa atau membuang sawit kelapa oleh suku Melayu. Dan ini adalah guris karet. Itu alat untuk menderes karet. Bila terbuat dari besi dengan bentuk pipih lebar dan ujung melengkung membentuk sudut 45 derajat. Gagang terbuat dari kayu berbentuk bulat panjang. Keris yang dipakai sebagai alat senjata membela diri oleh orang Melayu. Bilah terbuat dari besi, hulu terbuat dari kayu, bagian ujungnya diberi cincin perak. Sarung pisau juga terbuat dari kayu. Ini yang kedua ada Melayu. Rumah tradisional orang Melayu umumnya berbentuk panggung dan berdiri di atas pilar-pilar atau tiang dengan bentuk persegi serta jendela-jendela yang biasanya berukuran besar. Atap terbuat dari daun limbah, namun sekarang sudah banyak yang diganti dengan seng. Peralatan upacara untuk hidup. Pada umumnya masyarakat di Nusantara mengadakan sederet upacara yang berhubungan dengan daun hidup manusia. Demikian halnya dengan masyarakat di Sumatera Utara, yaitu suku Melayu, Batak, Toba, Akola, Pemini, Malunu, Taro, Papat, Nias, dan masyarakat pesisir Tapanuli. Upacara daur hidup manusia dimulai dari masa kehamilan, kelahiran, masa bayi, menginjak dewasa, perkawinan, dan kematian. Upacara tersebut dilakukan sebagai peralihan dari satu fase ke fase berikutnya, yang bertujuan untuk keselamatan seorang dalam memasuki fase berikutnya. Ini adalah mangkuk dari suku Melayu. Wadah bunga mawar yang dirincis dalam upacara tepung tawar sewaktu acara perkawinan dan sunatan. Dan ini adalah tempat lilin, dipakai sebagai tempat lilin pada acara akad nikah suku Melayu. Dan yang terakhir itu meriam, alat yang dibunyikan sebagai pemberitahuan lahirnya putra putri raja atau sultan Melayu. Peralatan rumah tangga merupakan perangkat penting bagi kehidupan manusia.
baik yang digunakan sehari-hari maupun untuk perlengkapan upacara. Pada masyarakat tradisional, umumnya benda perlengkapan rumah tangga terbuat dari kayu, bambu, rotan, tanah liat, daun pandan, dan logam. Peralatan rumah tangga diantaranya berupa perlengkapan dapur, ada tempat air, tempat makanan, tempat menyimpan pakaian, dan tempat perhiasan. Lampu gantung digunakan sebagai alat penerang oleh suku Melayu. Tempat tali gantung dibuat dari kuningan dan berbentuk mirip rantai. Gilingan sabai, alat yang dipakai untuk menggiling sabai. Ragam hias, pada umumnya motif hias yang dipakai oleh etnik di Sumatera Utara merupakan simbol dan makna tertentu. Bentuk-bentuk yang mau dipakai adalah sulur-sulur, ujung atau kurva, dan hiasan geometris. Motif hias tersebut dipaham atau dilukis pada bangunan rumah tradisional maupun peralatan rumah tangga, religi, dan hasil kerajinan. Melayu sering menggunakan motif berbentuk kurva yang disebut curuku, geometris, dan sulur-sulur. Pucuk rebung, ragam hias suku Melayu yang berbentuk segitiga atau bentuk tumpal yang diukir dengan indah, terdapat pada bangunan istana, rumah tradisional, dan benda-benda perlengkapan hidup hasil kerajinan. Hiasan tumpal ini disebut pucuk rebung. Pucuk rebung melambangkan persatuan dan kesatuan. Alat musik itu sudah dikenal sejak awal mula kebudayaan manusia itu. Tidak ada peradaban manusia atau suku bangsa di dunia yang tanpa musik. Yang musik yang diciptakan sendiri maupun yang mendapatkan pengaruh dari luar. Berdasarkan cara memainkannya, musik tradisional terdiri dari 4 jenis, yaitu alat musik tiup, punggung, petik, dan gesek. Alat musik tiup menghasilkan suara sewaktu malam berada di dalamnya digetarkan. Alat musik punggung menghasilkan suara sewaktu dipukul atau ditabung. Alat musik ini dibagi menjadi poin bernada dan tidak bernada. Alat musik petik menghasilkan suara ketika senang digetarkan dengan cara dipetik. Ini rendah nada dihasilkan dari panjang lehernya dawai. Alat musik gesek menghasilkan suatu suara ketika dawai digesekkan. Seperti alat musik petik, tinggi rendahnya nada tergantung panjang dan lehernya dawai. Gendang, alat musik pukul dari Melayu. Mainan dan hobi. Permainan tradisional adalah salah satu bagian dari kehidupan masyarakat di masa lalu. Kegiatan ini bersifat kreatif, serta bertujuan untuk mendapatkan kesenangan atau hanya untuk mengisi waktu luang. Permainan tradisional umumnya memiliki ciri-ciri kesenian atau dengan kata lain memiliki nilai estetis. Umumnya, permainan dipergunakan oleh anak-anak sebab sekecil sudah diisi dengan kegiatan bermain. Pipa madat dipergunakan sebagai pipa rokok oleh lelaki Melayu. Juga dipergunakan sebagai alat permainan tradisional yang biasanya dimainkan oleh pemuda dan suku Melayu. Perhiasan. Awalnya manusia mengenal manik-manik yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan tumbuhan sebagai perhiasan. Seiring dengan pengenalan akan logam dan cara pengolahannya, masyarakat kemudian mengenal perhiasan dan logam. Dahulu, Sumatera sangat kaya akan mineral. Sumber-sumber kuno pernah menjuluki Sumatera sebagai pulau emas atau Sumatera yang berupa besi, tembaga, dan perunggu merupakan logam yang paling tinggi ditemukan di Indonesia. Setelah perunggu ditemukan, muncul pula bahan lainnya, yaitu kuningan yang merupakan hasil campuran tembaga dan seng.
Namun, ada beberapa perhiasan yang menggunakan bahan baku selain logam, misalnya ganim dan kayu. Perhiasan-perhiasan ini selain digunakan sehari-hari, umumnya digunakan untuk melengkapi pakaian pengantin. Kalung terbuat dari perak yang disapu emas, dipakai oleh pengantin laki-laki suku Melayu.